Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi Sobat Pendidikan, kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu tentang hubungan antar sudut. So, buat kalian yang kepo dengan materi ini, silahkan ditonton video ini sampai habis. Namun jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya ya, ditekan tombol like-nya, kemudian di subscribe channel YouTube ini jika kalian belum subscribe, dan di komen di kolom komentar, serta jangan lupa di share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. So, nggak berlama-lama, kita lanjut aja ke materi. Mari kita saksikan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hubungan antar sudut. Nah, sebelum kita menentukan hubungan antar sudut, maka yang pertama harus kita ketahui, sudut itu apa sih, gitu kan? Sudut itu apa, bentuknya kayak gimana, satuannya apa, apakah punya jenis atau ya di mana gitu di kehidupan sehari-hari yang memang terdapat apa yang dinamakan dengan sudut. Oke, yang pertama di sini kita harus mengetahui dulu apa sih sudut itu, gitu kan. Nah, ternyata sudut itu adalah titik potong antara dua garis, gitu. Jadi kalau ada dua garis yang saling berpotongan, maka titik potongnya itu disebut sebagai titik sudut. Nah, contohnya ini, saya punya garis AB. Nah, garis AB dan garis BC. Nah, garis AB sama garis BC dia berpotongan di B kan. Nah, maka titik B ini disebut sebagai titik potong, yang dimana titik potong ini disebut juga sebagai titik sudut. Nah, untuk penamaan sudut ini, kalian lihat di titik B, maka kalian bisa tulis sebagai sudut B, gitu. Atau bisa juga kalian sebut sebagai sudut A, B, C, gitu. Atau juga bisa disebut sebagai sudut C, B, A, gitu kan. Yang penting ketika kalian menulisnya A, B, C atau C, B, A, yang tengahnya itu adalah titik B itu sendiri, gitu kan. Nah, itu untuk pengertian sudut itu sendiri. Yang kedua, untuk satuan sudut. Nah, satuan sudut mungkin pas SD sudah kalian tahu gitu ya. Satuan sudut adalah derajat atau kayak apa, huruf O atau angka 0 tapi itu kan. Nah, ternyata selain derajat, satuan sudut juga ada yang disebut sebagai gitu kan. Nah, namun untuk materi saat ini kita akan fokus satuannya adalah derajat aja, gitu kan. Derajat. Nah, selanjutnya di sini ada namanya jenis-jenis sudut. Nah, ternyata ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 6. Yang pertama di sini adalah sudut siku-siku. Mungkin kalian sudah tahu banget sudut siku-siku itu yang kayak gimana gitu kan. Nah, ternyata sudut siku-siku adalah sudut yang tepat 90 derajat. Jadi kalau misalkan di soal ada sudut yang memiliki besar 90 derajat disebut sebagai sudut siku-siku. Udah pasti gitu ya kalau 90 derajat. Nah, yang kedua di sini ada namanya sudut lancip. Nah, sudut lancip itu macam pulpen gini loh. Jadi dia lancip, karena lancip berarti dia semakin kecil gitu kan. Nah, untuk lancip sendiri besar sudutnya itu antara 0 sampai 89. Nah, terus yang ketiga di sini adalah sudut tumpul. Kenapa sebelumnya di sini lancip, kenapa sampai 89 bukan sampai 90?
Karena kalau sampai 90 dia sudah masuk siku-siku gitu kan. Makanya di sini sampai 89 aja. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul itu sudutnya adalah 91 sampai 179. Kenapa 91 bukan 90? Karena kalau 90 dia adalah sudut siku-siku. Kenapa bukan 180? Karena 180 adalah sudut berikutnya, yaitu sudut lurus gitu ya. Jadi kalau ada yang 127, maka dia disebut sebagai sudut tumpul gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah sudut lurus. Nah, sudut lurus itu sudut yang tepat 180 derajat gitu. Jadi disebut sebagai. Nah, kan sebelumnya mungkin kalian belajar hanya sampai 180 derajat aja kan, 10 derajat. Nah, di sini ada yang namanya sudut refleks gitu kan. Sudut refleks itu sendiri besarnya antara 181 sampai dengan 359 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut penuh. Nah, sudut penuh itu bentuknya lingkaran, besarnya adalah 360. Nah, ini kan sudut dibagi menjadi 6. Ternyata sudut juga menurut besar sudut penuhnya dibagi menjadi 2, yaitu sudut minor dan sudut. Nah, kira-kira apa ya sudut minor itu dan apa itu sudut minor? Nah, misalkan nih saya punya soal begini. Tentukan sudut mayor dan minor dari gambar ini gitu kan. Nah, dari sudut ini, sudut minornya berapa, sudut mayornya berapa gitu. Nah, sudut minor itu adalah ini nih yang ada di dalamnya itu. Jadi kalau misalkan di sini 120, maka sudut minornya adalah 120 gitu. Nah, maka dilihat di ini sudut minornya itu adalah sudut dalamnya ya. Sudut dalam, dan sudut mayor itu sudut luarnya. Nah, kalau misalkan kita udah tahu sudut minornya berapa, gimana cara nentuin sudut mayor gitu kan? Nah, ingat ini kan bentuknya lingkaran. Sudut penuh ya. Sudut penuh itu kan 360. Nah, maka untuk menentukan sudut mayor 360 dikurang sudut minor. 360 dikurang 120. Hasilnya berapa? 240. Maka sudut minornya 120 dan sudut mayornya adalah 240. Itu untuk jenis-jenis sudut. Terus selanjutnya di sini menentukan besarnya sudut. Nah, misalkan pada jam itu kan ada jarum pendek, ada jarum panjang gitu ya. Nah, karena dia jam itu bentuknya lingkaran yang dominan gitu ya. Maka sudut termasuk sudut penuh. Apa sudut penuh? Karena bentuknya lingkaran seperti di gambar sebelumnya. Nah, lihat kan kalau 1 jam itu muter antara dari 12 ke 12 lagi gitu kan. Nah, 1 jam itu terdiri dari 60 menit gitu kan. Nah, berarti kan antara 12 ke 1 itu 5 menit, antara 1 ke 2 itu 5 menit, 2 ke 3 5 menit, 3 ke 4 5 menit, dan seterusnya sampai 11 ke 12 juga 5 menit. Nah, gimana untuk menentukan berapa derajat untuk 5 menit itu sendiri? Nah, karena di sini ada 12, maka untuk menentukan tiap 5 menitnya adalah 360 dibagi 12. 360-nya dari mana? Ini kan sudut penuh. Sudut penuh itu 360. Nah, kenapa di sini dibagi 12? Karena dari jarum jam panjang itu dari 1 sampai 12, maka dibaginya 12. 360 dibagi 12 adalah 30. Maka tiap 5 menit sudutnya adalah 30 derajat. Selanjutnya kalau ada 5 menit pasti ada 1 menit gitu kan. Karena gimana 1 menit? Ini kan diantara 12 itu suka ada garis-garis kecil gitu kan. Ada 4, 5-nya itu di satunya gitu. Maka untuk menentukan tiap 1 menitnya, nah tiap 5 menit kan 30 derajat. Berarti 30 derajat dibagi 5. Kenapa 5? 30 derajat itu kan untuk 5 menit ya.
Maka untuk 1 menit adalah 30 dibagi 5 sama dengan 6 derajat. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya punya contoh. Contohnya, sudut yang dibentuk untuk 10 menit adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian ubah ke bentuk kelipatan 5 dan kelipatan 1. Misalkan 10 menit. 10 menit itu kan kelipatan 5 doang ya. 2 dikali 5. Nah, berarti 2 dikali setiap 5 menit itu berapa derajat? 30 derajat. Berarti 2 dikali 30 sama dengan 60 derajat. Maka sudut yang dibentuk untuk 10 menit adalah 60 derajat. Nah, selanjutnya sudut yang terbentuk untuk 21 menit. Nah, 21 menit ini kita pecah jadi 20 menit dan 1 menit. Misalkan kenapa di sini kok harus 20? Kenapa enggak 15? Kenapa enggak 18? Kenapa enggak 21 gitu langsung? Nah, tadi kan saya bilang yang 21 menit itu atau di soalnya itu ubah ke kelipatan 5 dan kelipatan 1 gitu. Karena untuk mempermudah. Nah, kelipatan 5 yang terdekat dengan soalnya. Sekarang yang terdekat dengan 21 berapa? 20 kan? Maka di sini saya tulis 20 menit. Nah, kalau 21 menit udah diambil 20 menit, maka sisanya adalah 1 menit. Nah, 20 menit itu kan 4 dikali 5 menit ditambah 1 menit. Nah, 4 dikali 5 menit, 5 menitnya berapa? 5 menitnya 30 derajat, maka 4 dikali 30 derajat ditambah 1 derajat? 6 derajat, maka ditambah 6 derajat. 4 dikali 30, 120 ditambah 6, 126. Sehingga sudut yang terbentuk untuk 21 menit adalah 126 menit. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Atau bisa juga DM Instagram saya di @mahmudbdrdn96. Gitu ya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ya, langsung saja ke next. Nah, gimana materinya teman-teman? Mudah bukan? Nah, sekarang kalian tinggal dicatat materi tersebut, kemudian dipelajari kembali. Jika masih bingung, silahkan ditonton kembali dari awal materinya. Nah, kalau misalkan masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar atau bisa juga dengan DM saya di @mahmudbdrdn96. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu, di subscribe channel YouTube ini agar lebih bermanfaat untuk saya dan untuk banyak orang, dan jangan lupa ditekan loncengnya agar kalian dapat notifikasi, dan jangan lupa di share ke teman-temannya agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Ya, saya cukupkan terlebih dahulu untuk materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.